Rasulullah bersabda, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Janganlah berteman kecuali dengan orang mukmin, dan jangan makan makananmu kecuali at-taqi, orang yang bertakwa. Jadi kalau ngejak konco yang mau diajak makan itu yang bertakwa, yang sholat ya. Yang sholat, dan kalau bisa yang makannya tidak terlalu banyak. Soalnya nentek panganan itu imbu terus ya. Kalau yang bisa itu jadi kalau ngejak orang makan itu orang yang apa? Yang bertakwa kepada Allah. Karena kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, nanti kekuatan dari gizi makanan yang masuk ke badan si orang tadi itu akan membuat dia terbantu untuk maksiat. Itu maksudnya. Jadi kalau ngasih makan orang tuh milih, walaupun tidak haram. Tapi Rasulullah mengatakan, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan makan, jangan berteman kecuali mukmin. Kenapa? Karena berteman dengan non muslim itu pelan-pelan menggerus iman kita sama Allah. Walaupun koncoan tok. Kalau bisnis tidak apa-apa, asal setelah bisnis selesai, mari, tidak pakai keluar tanpa tujuan, ayo melaku-melaku. Nah itu bahaya, melaku-melaku itu bahaya. Apalagi kalau melaku-melaku nang tunjungan. Jadi kalau jalan-jalan sama orang yang tidak jelas itu, kafir misalnya, dia non muslim, itu tidak baik. Kenapa? Misalnya begini, keluar dengan orang non muslim, ya toh? Keluar dengan orang non muslim. Nah, orang non muslimnya ini kebetulan attitude-nya baik. Sampah dibuang di tempatnya, kemudian di parkiran, di lampu merah dia ngasih orang miskin, kemudian attitude-nya baik, cuma dia non muslim gitu aja. Terus besoknya jenengan keluar dengan teman muslim, buang sampah sembarangan. Kalau ada orang ngamen dibuka tok, assalamualaikum, terus itu tuh. Nah, dalam hati jenengan akhirnya gini, wah apian wong kafir tiba. Itu berarti turun iman kita sudah. Nah, begitu loh. Karena yang kita nilai dari apiknya dia itu apa? Buang sampah. Kita lupa bahwa dia ada jelek yang sangat besar. Dia tidak mau dengan Tuhan kita. Itu jelek itu. Walaupun dia ganteng atau bersih ini kayak apa. Lah saudara kita muslim, sejelek apapun tingkah laku nih, mukanya, bajunya compang-camping, dia satu baik yang terbesar karena dia punya iman. Lah itu tergerus iman kita itu kalau koncoan sama orang non muslim itu. Ya, jadi boleh muamalah seperti Rasulullah boleh. Ya, Rasulullah pernah minta tolong dengan orang Yahudi, pernah minta tolong sama orang penyembah berhala, pernah minta tolong urusan duniawi. Seperti yang mengantarkan Rasulullah hijrah itu kan bukan muslim dia. Penunjuk jalannya itu bukan muslim, tapi sudah janji dia. Ya tak antarkan, dia tidak khianat. Diantarkan Rasulullah. Nah, seperti itu. Tapi kalau iseng mancing ngejak konco ya karena dia punya mobil, terus kita mau nunut non muslim, oh ya jangan, bahkan ada beberapa para salaf, para orang soleh itu dia tidak mau salaman dengan orang non muslim atau apalagi memberi selamat. Kakek saya itu namanya Muhammad, saya Muhammad bin Anis bin Hasan bin Husin bin Muhammad. Ini yang terakhir di Yaman. Husin sudah Indonesia. Muhammad ini bin Umar. Rumahnya masih ada di Damun, di Tarim. Antum pernah ke Damun? Pernah. Itu beliau diantara syukurnya sama Allah apa? Ketika dia sudah hampir meninggal, dia mengatakan, alhamdulillah aku sampai mati gak tahu salaman mbek wong kafir. Itu syukurnya dia sama Allah. Nah, padahal lagi ya, apalagi bis kafir wedok mana? Karena kalau kafir cantik itu ciami. Kalau lanang itu biasanya diawali dengan J ya. Kalau wedok ciami, kalau lanang J, itu biasanya begitu. Tidak boleh. Kenapa? Karena mengurangi iman kita. Makanya Rasulullah mengatakan, la tusahib, ojo jangan berteman dengan orang kafir. Faham maksud saya berteman gitu? Iseng, tidak ada tujuan. Lain kalau Anda kerja satu kantor dengan orang non muslim, ya tidak ada masalah. Selesai pulang, Anda punya bos orang non muslim, biasa. Ya toh, semoga jadi bos ya. Kemudian jenengan terpaksa
entah mungkin ada sesuatu yang terpaksa dengan orang kafir, itu biasa. Tapi jangan berteman iseng-iseng dengan orang non muslim. Kenapa? Iman kita bisa tergerus nanti. Karena pasti setan itu membuat kita melihatnya itu indah. Atau setan itu begitu. Ya, orang pacaran sama nikah, kan sebetulnya dua insan yang apa sih? Memadu kasih. Sama, ya toh? Dua insan yang saling mencintai. Ya, dua insan yang saling mencintai. Tapi yang satu pacaran, yang satu nikah, sama, cinta-cintaan sama. Kalau misalnya dia zina, yang nikah ya kumpul secara halal, cara ngelakoninya ya sama. Tapi yang satu dapat pahala, yang satu mendapat dosa. Orang muslim elek, gak mboi sepeda itu berbet koyok fogging beluke. Lebih baik daripada non muslim bawa sepeda yang jelek. Terus non muslim non muslim sepedanya bagus, muslim sepedanya jelek. Lebih baik kita kancani, jangan bangga dengan orang kafir itu, jangan bangga. Masih model apa? Tidak ada lebih hebatnya dari orang muslim. Nanti di akhirat baru kita tahu. Konco sing biyen kita lihat, sikap boys di akhirat dia. Teman yang kita dulu anggap hebat, non muslim, ternyata di akhirat tidak ada apa-apa deh. Ya Bang? Nah, wala yakul ta'amak illa taqi, kata Rasul. Kalau makan jangan ngejak kecuali orang yang bertakwa. Nah, kita ngejak orang yang bertakwa. Misalnya ono teman ya pulang dari haji diajak makan, itu bagus. Jangan tambah jaluk mangan sama. Iya, konco sama-sama ngaji. Ini kan di Zawiyah Nurul Iman ini kan ada anak cabangnya namanya Tim Mawar. Ya, yang biru-biru ini Tim Mawar namanya. Takwa biru ini Tim Mawar. Mangan wareg. Mawar, ya. Itu apa? Ya sak koncoan mangan-mangan begitu, karena gitu ya. Nah, itu amu itu kan baik. Lah kalau sak koncoan mboreki koncone dan sama-sama bertakwanya, kemudian dari makanan yang jenengan suguhkan, jenengan jadi lebih semangat ibadah, maka memberi makan itu pahalanya double. Memberi makan orang bisa 3, bisa 4, bisa 5. Paling tidak mengenyangkan perut yang kosong, idkhalus surur, membahagiakan orang lain. Yang ketiga, memperkuat teman yang bertakwa tadi untuk semakin dekat ke Gusti. Itu ceritanya, jelas ini. Rasulullah juga bersabda dalam riwayat Abu Nuaim, ya, la tatakallafu lidhaifi fatabghaduhu. Jangan maksa kalau jamu tamu. Saonoe. Ya, saonoe. Jangan maksa. Tamu datang pesan ini online, belikan online ini, mokso. Jangan terlalu dipaksa. Seadanya. Apalagi kalau datangnya itu tidak janjian. Udah ada datangnya, tidak usah dipaksa. Saonoe. Lah kenapa kalau misalnya dipaksa, kata Rasul, nanti kamu benci sama tamu. Kalau kamu memaksa, nanti kamu benci tamu. Toko mana? Nah, gitu. Karena kita sudah memberi standar yang terlalu tinggi. Buat apa maksa? Kalau ada rengginang ya rengginang. Kalau ada carang emas ya carang emas. Kalau ada air ya air. Jangan dipaksa, seadanya. Begitu, ya. Sehingga tidak terpaksa. Nah, kita enak. La tatakallafu, ini perintahnya Rasul. Jangan terlalu lebay dalam nyambut tamu. Yang kamu mampu, yang ada di rumah. Fa innahu man abghadad dhaifa faqad abghadallah taala. Siapa yang tidak senang sama tamu, berarti seperti dia tidak senang sama Allah. Kenapa? Karena yang ngatur hatinya tamu itu mau datang, itu kan Gusti Allah. Kan begitu. Misalnya jenengan ini, ada orang mau kerja di satu perusahaan. Pimpinan perusahaannya itu mau mensurvei rumah. Ketika datang ke rumah, kan bukan lawang. Kemudian datang, tidak disuruh duduk, berdiri dok. Kemudian omongannya sengak, wis gak enak belas. Nah, kemudian yang tamunya ini tadi pulang, utusannya tadi ini pulang ke bosnya. Gimana kamu mensurvei rumahnya? Aduh, tidak disuruh masuk, tidak boleh duduk saya, Pak. Tidak disuruh masuk. Kemudian ya omongannya, orangnya attitude-nya tidak baik. Pasti yang punya perusahaan mikir lagi dia, wah, ini kayaknya orangnya tidak asik. Begitu. Lah Allah itu kalau menggerakkan hati seseorang untuk ke
rumah seseorang, maka kalau diterima dengan baik, maka itu memperbaiki hubungan kita ke Gusti itu. Nah, siapa yang tidak senang sama tamu, maka dia tidak senang sama Allah. Siapa yang tidak senang sama Allah, Allah yang tidak senang sama dia. Nonton ceritanya. Jadi kalau di ruang tamu itu, belakang ruang tamu itu siapkan garam. Berarti tamu itu gak asik intip cendelo kayak uya dhisik. Ya kan ulo itu tidak senang sama aku. Iya. Kemudian ada satu orang, Rasulullah SAW itu bertemu dengan orang laki-laki punya kambing, punya onta dan punya sapi sangat banyak. Soge, punya sapi, punya onta banyak. Tapi ketika Rasul di sana tidak dijamu. Ketika Rasul lewat di depan seorang perempuan miskin, tapi dia punya sesuatu, diparani Rasul. Mari Rasulullah mampir dulu, dipotongkan kambing, model-model kambing kecil begitu, dipotong. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, unduru ilaihima, lihatlah kamu dua orang ini. Inilah akhlak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, walaupun yang dijamu itu manusia, tapi itu menunjukkan akhlak di hadapan Gusti Allah. Yang satu dia punya banyak, tapi dia tidak mau. Yang satu dia miskin, dia biasa, tapi dia berusaha. Ini akhlak yang beda. Ini kamu tunjukkan, kamu lihat ini perbedaannya, bahwa inilah akhlak mereka di hadapan Gusti Sallallahu Subhanahu Wa Taala. Wah kira. Ya, hadis dari riwayat Al-Hakim. Rasulullah bersabda, ditanya, apa itu? Ya Rasulullah, haji mabrur itu apa? Haji mabrur itu it'amu ta'am wa tibul kalam. Wa tibul kalam. Haji mabrur itu memberi makan dan omongannya yang baik. Itu ya, memberi makan. Ini kalau mangan nih. Kalau mangan nih. Kopi itu kan dulunya padat ya. Dan disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik, kullu baitin la yadkhuluhu dhaifun la tadkhuluhul malaikah. Rumah yang tidak pernah didatangi tamu tidak dimasuki malaikat. Malaikat malas masuk rumah orang yang tidak ada tamunya. Kalau orang sampai tidak mau ke rumahnya belas, kirim paket kalau tidak mau, dilemparkan ke wedi. Tidak mau, maka apa? Tidak dimasuki malaikat rumahnya. Rasulullah SAW ditanya, Rasulullah SAW mengatakan tentang hal-hal yang mengangkat derajat manusia dan ampunan dosa. Di antaranya it'amu ta'am, memberi makan, dan sholat di malam hari ketika manusia sedang tidur. Ditanya yang lain, apa iman itu ya Rasulullah? Di dalam riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah mengatakan iman itu memberi makan, wabadlus salam, dan juga mengucap salam. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Itu salam, ya toh? Ketemu orang, assalamualaikum, begitu. Dengan cara yang baik. Sudah sering kita bahas tentang adab salam, ya. Satu laki-laki ke satu laki-laki boleh, satu laki-laki ke satu perempuan tidak boleh. Kalau mau nyopo dengan bahasa yang lain, selamat siang, selamat pagi, monggo, itu tidak apa-apa. Tapi assalamualaikum ke perempuan satu tidak boleh. Assalamualaikum ke perempuan dua tidak boleh. Assalamualaikum ke perempuan tiga baru boleh. Assalamualaikum maksud saya. Tapi kalau monggo tidak masalah. Kenapa? Karena Rasul sendiri bersabda, afsyus salam bainakum tahabu. Sebarkan salam di antara kalian, maka kalian akan saling mencintai. Nah, kalau nyebar salam ke perempuan di bawah 3 orang, ditangkutkan yang perempuan baper. Nah, makanya Rasulullah mengatakan, kamu ucap salam, kamu akan saling mencintai. Kalau 3 itu batas aman untuk tidak baper. Nah, karena perempuan itu suka salah paham, ya. Perempuan itu suka salah paham. Loh, kan cuma salam. Iya. Kalau yang ngucap salam ini
idolanya. Assalamualaikum itu jadi gak iso turu, Pak. Ayo, jenengan lewat di jalan, kemudian diuruk salam sama mbok-mbok. Assalamualaikum. Mungkin jangan biasa, tapi saya assalamualaikum iki mang masya Allah. Ya, istimewa sekali. Ayo, assalamualaikum, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai lali jawabnya. Karena yang ngucap salam itu orangnya cantik. Bisa bingung kita. Tapi kalau yang ngucap salam satu laki-laki lebih, dua perempuan boleh. Ya. Tapi kalau Rasulullah SAW menjawab ini dengan jawaban yang macam-macam, ya. Jadi bukan cuman berarti iman itu cuma ngasih makan aja tidak sholat, ya bukan begitu. Ya, kalau sholat itu sudah tidak dibahas sama para sahabat. Para sahabat itu tidak tanya, ya Rasulullah sholat itu wajib atau tidak? Tidak bahas itu para sahabat. Ya, sahabat Rasul tidak bahas tentang zina itu halal atau haram, kecuali sahabat yang baru masuk. Sahabat-sahabatnya Rasul itu kepingin tambah dalam sunnah, dalam tambahan. Apa sih kira-kira saya bisa nambah dari yang wajib? Karena yang wajib tidak mungkin ditambah sudah. Dhuhr itu 4, ya Rasulullah tidak boleh, kira-kira 8 gitu. Tidak ada begitu. Subuh itu kalau misalnya 13 itu rakaat gimana? Saya kuat, tidak ada. Ramadan itu kalau 2 bulan itu gimana? Tidak ada begitu. Nambah sunnah itu yang ditanyakan para sahabat. Ya Rasulullah, iman itu supaya kuat gimana? Kasih makan, ucap salam gitu. Amal terbaik itu apa ya Rasulullah? Sholat tepat waktunya, jihad, birrul wali. Nah, itu tambahan begitu. Wallahu a'lam bishawab.